Tidak ada yang sedang tidak sehat kan? Alhamdulillah. Sudah tugas-tugasnya sudah dikumpulkan semua, diupload? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya, ada kendala? Tidak. Ya, yang penting diikuti ketentuannya. Ya, Bapak Ibu, saya yakin bisa mampu asal ada kemauan. Karena panjenengan itu orang-orang yang sudah terpilih, orang-orang yang punya expert, ya, bukan orang-orang yang asal kecomot. Ya. Nah, makanya kita berharap penugas Latsar ini memang betul-betul bisa membawa manfaat untuk kita semua. Oh iya, belum dipimpin doa tadi ya? Sudah? Tahu, Pak. Belum? Ya, Sorry. baik kalau sudah. Langsung saja, Ibu dan Bapak yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini kita akan mereview ulang pembelajaran kita yang pada hari Selasa lalu di sinkronus pertama kita memberikan tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok, baik itu yang sudah dikerjakan semua? Sudah, baik. Kalau jika sudah, saya mohon dipersiapkan di kelompok pertama dan di kelompok kedua dulu untuk dipersiapkan untuk menampilkan paparan dan dipresentasikan hasil dari diskusi atau tugas kelompok yang sudah disiapkan kemarin. Nah, jika itu belum tersusun rapi, Ibu dan Bapak bisa mempersiapkan dulu tugas individu. Tugas individu ini nanti bisa kita minta salah satu dari teman-teman semuanya, ya Bapak Ibu, nanti diharapkan Bapak dan Ibu bisa melihat lebih jauh, ya, siapa saja yang bisa, yang sudah siap untuk memaparkan, ya. Ini yang sudah siap memaparkan boleh tunjuk jari atau sudah dipersiapkan untuk menampilkan. Ya, kepada Ibu dan Bapak untuk persiapan itu Ibu dan Bapak bisa langsung menyampaikan siap, ya, tanpa harus kita minta siapa ya. Jadi kalau itu ada penilaian juga tersendiri siapa yang aktif dan siapa yang tidak, dan bagaimana situasi, ya. Sekali lagi jangan di 3P. Datang, duduk, diam, pulang. Nah, ini yang kalau ya, baik, silakan. Saya, Pak. Oke. Oke, saya cerita aja ya, Pak. Jadi kan kemarin sebelum saya rekam itu kan saya udah bikin narasi dulu. Jadi mungkin saya bacakan narasinya dulu gitu nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, tapi sudah diupload kan tugasnya? Sudah. Yang MP3 itu. Ya, Eh, boleh. Dan memang kalau bisa learning journal, kalau ada jenengan misalnya penugasan itu dibuat skrip dulu iya, atau storyboard. iya, Kalau memang berupa video, itu nanti pembicaraan kita lebih terarah dan terstruktur, iya. sistematis, terbaik dalam kemasan kata-kata, stylenya, dan itu perlu latihan kadang. Memang untuk menjadikan hasil yang lebih bagus perlu latihan. Termasuk di dalam nanti kegiatan seperti itu apa yang harus dilakukan, panjenengan harus bisa membuat model-model storyboard dan akhirnya gambar yang ditayangkan dan sebagainya di perma itu sudah menjadi sebuah hal yang bagus. Biasanya kalau saya ngajar di kementerian lain, misalnya di Kumham ataupun Mahkamah Agung ataupun di BPSDM dan sebagainya, ilmu ya, CPNS-nya ya memang ya mereka lebih cem ya. Kalau dalam ini ya kita nanti kita sesuaikan dengan yang ada di Kementerian Agama, misalnya tema-temanya. Jadi akan lebih bagus seperti itu Bu Uci ya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang perlu disampaikan? Saya langsung berarti ya, Pak. Silakan. Nah, Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pak Mukhlis dan teman-teman, ini hasil tugas individu saya yang pertama sudah saya
rekam juga. Tapi sebelum saya rekam, saya udah bikin kayak skripnya dulu supaya saya tidak apa ya berulang kali tag audio. Jadi ini hasilnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, saya Atipa Muji, salah satu peserta Latsar CPNS Kementerian Agama Angkatan 1 Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang tahun 2025. Awalnya saya pikir Latsar itu akan kaku dan formal sekali, tapi ternyata banyak juga hal yang menyenangkan, terutama saat belajar, baik yang sinkronus maupun asinkronus. Setiap pagi pukul 8, saya siap di depan laptop, membuka LMS Kolabjar ASN Pintar dan PLC PDK Semarang, serta ikut Zoom yang sudah terjadwal. Di sesi sinkronus, kami berdiskusi langsung dengan narasumber. Suatu hari kami membahas tentang isu kontemporer. Teman-teman banyak aktif yang bertanya. Saya sempat malu ketika mau berbicara, tapi setelah dipancing dengan pertanyaan ringan, saya memberanikan diri untuk bicara. Dan rasanya menyenangkan. Sementara itu, di waktu asinkronus, saya bisa belajar sesuai waktu saya. Biasanya malam hari setelah sholat Isya. Saya buka screenshot materi kembali, tonton ulang materi saat Zoom, lalu mengerjakan tugas. Ya lumayan seru juga, apalagi saat kami diminta membuat pengalaman pembelajaran dan menganalisis isu-isu aktual. Saya jadi berpikir lebih kritis. Satu hal yang paling saya suka adalah ketika kami diminta mengaitkan materi dengan pekerjaan kami nanti. Meskipun dilakukan secara daring dan tidak selalu mudah, kadang sinyalnya naik turun, tugas udah menumpuk, atau kejar-kejaran deadline, tapi saya belajar mengatur waktu dan bertanggung jawab. Latsar ini tetap terasa hangat. Moderator selalu aktif, narasumber juga merespon, teman-teman sekelas juga sangat suportif. Kami bahkan membuat jadwal belajar bareng di hari besoknya ketika ada tugas kelompok melalui Google Meet. Latsar bukan sekedar pelatihan formal, tapi ruang tumbuh. Dan dari proses sinkronus yang membuka wawasan hingga asinkronus yang mengasah kemandirian, semuanya membuatku semakin yakin bahwa menjadi ASN itu bukan hanya pekerjaan, tapi panggilan untuk mengabdi dengan integritas dan semangat belajar sepanjang hayat. Ini adalah perjalanan menjadi pribadi yang lebih disiplin, terbuka, dan siap mengabdi. Terima kasih untuk semua fasilitator, Widya Iswara, dan teman-teman yang hebat. Mari terus belajar dimanapun dan kapanpun. Begitu Pak Muklis dan teman-teman MP3 yang tugas individu yang kemarin saya upload. Mantap. Iya. Makasih Bu Uci. Ya, jadi seperti itu ya di antaranya bisa. Nah, ini kan agak semi santai ya, tidak kaku banget versinya. Jadi kayak cerita. Ya memang cerita seperti itu ya. Itu durasinya berapa menit, Bu Uci? Saya kemarin durasinya tuh 3 menit lebih berapa detik, soalnya apa ya, di detik terakhir itu suaranya kosong Pak. Jadi udah itu saya lupa untuk menge-pause rekamannya. Nah, itu nanti yang diedit ulang ya besok lagi. Jadi harus rigid. Kalau maksimal 3 menit, jangan lebih dari 3 menit. Nanti mengurangi meskipun itu wah kok belum sempurna. Nah, makanya perlu skrip tadi. Kita latihan dulu, kemudian nanti oh sudah berapa menit ya? Oh ini berarti kata-kata yang saya kurangi yang mana kan begitu nantinya. Untuk yang ke depan. Jadi misalnya apa nanti kita ada penugasan lain, modelnya seperti itu dengan misalnya pengajar yang lain pun juga sama ya. Jadi upayakan sesuaikan dengan petunjuk yang ada di apa tugas. Ya. Nah, contoh lagi yang ini sebenarnya Bapak Ibu dan Ibu di Kolabjar itu sudah saya upload ya. Misalnya tugas individu seperti apa yang ditanyakan tadi Bu, seperti yang pertama ini. Itu ada tugas kelompoknya apa, itu ada detail di sana. Saya upload apanya petunjuknya. Makanya baca petunjuk dan kerjakan sesuai petunjuk kan begitu kan? Itu artinya apa sih? Sudah ada. Ya, ya baik, terima kasih Bu Uci. Paparannya, anti learning jurnalnya luar biasa. Ji. Teman yang lain, silakan. Silakan, Mas. Ya,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus dan Mbak Uji ya yang sudah menyampaikan paparannya ya yang luar biasa. Ya, memang tidak salah ini orang-orang hebat ini yang saya hadapi. Kalau saya hanya ceramah ya saya itu Uyai Segoro namanya. Jadi disinilah pembelajaran kita memang harus interaktif. Jadi kalau pembelajaran apalagi daring kok hanya searah teacher center ya si Ita yang ngajar juga capek, panjenengan juga nggak respect ya, jadi beku. Terima kasih atas apresiasinya teman-teman dan saya berharap ini bisa dikembangkan dalam nanti pembelajaran-pembelajaran berikutnya dengan pengajar-pengajar yang lain. Jagalah dinamika dalam kelas untuk bisa terlalu aktif dan ambil hikmah dari segala proses ini, bukan sekedar hanya menjalankan kewajiban untuk menghilangkan C-nya menjadi PNS. Ini penting sekali di awal kita bekali, sama ketika panjenengan menjadi PNS, bukan lagi menjadi underbow, ataupun untuk menjadikan kita menjadi orang yang ya overacting, overconfident, kita menjadi kelas yang tertinggi, kelas yang berbeda, tapi menjadi pelayan masyarakat. Ini harus harus apa kita awali dengan demikian. Ini penting sekali, ya. Sehingga nanti harapan kita panjenengan sebagai kader penerus bangsa untuk 20 tahun yang akan datang ini Anda akan sudah menjadi orang-orang yang hebat dengan berbagai versinya. Anda akan jadi pemimpin negara ini. Ya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya untuk tugas kelompok hari pertama.
Ini ada 2, ini cukup 2 orang ya, untuk yang tugas individu sudah mewakili. Terima kasih Mas Agus dan Mbak Uci tadi. Nanti untuk yang tugas kelompok hari pertama silahkan. Dari kelompok 1 atau kelompok 2 yang sudah siap, boleh dipaparkan. Silahkan. Maaf Pak, untuk yang hari pertama kemarin sudah presentasi Pak kita. Kapan? Betul. Itu Iya Pak, maaf maksudnya Pak. Mbak Ena. Oke, Iya, kelompok beda. Iya Pak, maaf. Kalau yang Zoom kemarin, ya. kelompok 1 dulu kali ya, Pak. Data Boleh, silahkan. ya. Oke, monggo. Saya senang dengan interaksi teman-teman. Jangan takut kena semprot atau salah. Orang salah itu ya tidak harus dihukum kan. Iya Tapi Pak, kalau maaf Pak. penjaringan diam, saya yang susah jadinya. Ini nyangkut atau enggak ini. Jangan-jangan saya bicara sendiri di dunia hampa. Silakan, Mas. Mbak. Silakan. Oke. Langsung ya. Monggo, monggo. Suaranya terdengar apa enggak ya, Bu, YouTube-nya? Bapak Ibu. Enggak masuk itu, Bu. Belum Bu. Tidak terdengar. Bentar, saya tak stop lagi. Nah, nanti seperti itu sambil diberikan narasi juga boleh. Dari video nanti diberikan komentar. Silakan. Oke. Ya, sebentar. Mana ya? Oh, ini. Share sound. Ini Indonesia. Ribuan pulau, jutaan cerita. Di setiap senyum ada kekuatan persatuan. Di setiap gagasan ada potensi tak terhingga. Kita adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Menjelajahi, menciptakan, dan menginspirasi. Di balik keindahan Indonesia tersimpan sejuta keindahan surga. Di balik kata Indonesia tersimpan makna tentang cinta. Itulah Indonesia. Seperti bintang yang berserakan di jagat raya, ribuan pulau terhempas di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Nyala sampai Pulau Remu, terukir nama Ibu Pertiwi, serta keindahan alam yang patut kita syukuri. Sejauh aku berjalan, aku merasakan kedamaian yang tak terkira. Sebuah kedamaian yang tak akan aku dapatkan di tempat lain. Kami terlahir berbeda di setiap bagian ragam budaya yang menjadi satu. Itulah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, puluhan ribu pulau terbentang, ratusan bahasa bergaul, ribuan suku merajut asa, serta mozaik budaya dan agama yang memukau, namun semua tak melumpuhkan semangatmu untuk terus menyuarakan persatuan. Keberagaman tidak menghalangi kita untuk hidup berdampingan secara damai. Justru, perbedaan akan menampakkan keindahannya yang sejati ketika kita bersatu dalam rasa saling menghargai dan menghormati. Beragam
budaya dan agama tidak menghalangi kita untuk menjadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Lenggak-lenggok tarian Melayu hingga hentakan tarian Papua membuat Indonesia semakin kuat mengibarkan namanya. Itulah Indonesia. Sejauh aku berjalan, aku merasakan kedamaian yang tak terkira. Sebuah kedamaian yang tak akan aku dapatkan di tempat lain. Kami terlahir berbeda di setiap bagian ragam budaya yang menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia adalah kita. Mari melangkah bersama untuk Indonesia tersimpan dalam dada. Mari berpegang bersama untuk Indonesia semakin jaya. Jadi, inilah Indonesia. Bukan hanya warisan, tapi juga tantangan yang memanggil dan potensi tak terbatas yang harus kita raih. Sebagai bagian dari generasi yang akan membentuk masa depan, mari kita terus berkarya, berinovasi, dan bersatu. Karena Indonesia ini adalah rumah kita dan panggung besar untuk cerita-cerita hebat yang akan kita ukir bersama. Mantap. Keren. Ya, Iya, betul. Narasinya enak. keren pokoknya. Ya, bagus. Nah, ini ya ada master komunikasinya kok. Bagus. Memang kalau sudah dibuat skrip, dibuat ini alurnya, itu akan jadi sempurna. Ini kayak tidak dilacars lagi ini tugasnya ini. Nah, harus tampilkan kayak ini. Sudah ada viewer berapa itu? Belum dicek, Pak. Berapa, Mbak? Oh, lah. Yang Amin. bener ini satu. Boten. Belum, Pak. Nah, coba dilihat nanti akan kita Dua lihat ya. lusin, Jadi, Pak. berapa? 2 lusin. 2? 24. Nah, 24 lusin. Ya, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Nanti kita lihat 1 bulan yang akan datang. Di September waktu di klasikal. Akan kita peragakan, kita tampilkan. Makanya ada berapa nanti di situ. Ada komennya berapa. Oke. Sudah ada yang komen? Komennya sudah ada? Belum. Belum ada. Ya, enggak apa-apa. Sudah. Komennya anggota kelompok sendiri, Pak. Oh, ya enggak apa-apa. Yang penting kan harus Iya. diisi dulu. Penting. Nah, Oh ya, Nah, oke. di mana saja ini? Di YouTube aja. YouTube. Baru di YouTube, Pak. Kalau bisa tambahkan di TikTok. Yang sekarang dimainkan di TikTok juga. Di IG Ya, Pak. boleh. Tidak harus satu, meskipun tidak nanti tampilkannya di belakang aja. Jadi kalau di YouTube itu kan sudah kadang orang jenuh ya. Coba larilah kita warnai bela negara ini, Mas Bang dan bela negara ini di mana? Di TikTok juga perlu. Karena belum banyak yang masuk. Oke? Di FB. Ya, Pak. Sudah, jadi beberapa medsos ini kita kembangkan. Nanti yang terbanyak mana itu yang ditampilkan aja. Nggak apa-apa. Kita mulai saat ini. Siap, Pak. Oke? Semangat selalu. Terima kasih, Ibu dan Bapak yang luar biasa. Ya. Hidup. Ada yang kelompok satunya lagi? Atau ini sudah mau dikomentari? Ada yang perlu disampaikan dulu? Betul? Cukup, Pak. Betul, baik. Ya, oke. Di kelompok satunya, kelompok Mas Agus ini ya. Silakan. Ya. Ketua kelompoknya kan Mas Agus. Silakan. Iya, betul. Yang lain biarkan. Ya. Menampilkan.
Silakan di kelompok lain. Tadi kelompok 2 kan? Iya, Pak, 1B. 1B. Ya, ini yang 1A. Silakan. Belum jadi. Silakan 1A. Ya, bentar Pak, ini mau nyari dulu. Ya, ini saya share Pak ya. Silakan. Ada suaranya enggak? Pak Ibu, ada suaranya enggak? Suaranya belum ada kayaknya. Belum masuk. Ini cara share suara pripun nggih? Itu di-share dulu sebelum Oke. share, nanti kan di sebelah kanan ada share sound. Nanti share sound-nya diklik. Oh, share komputer sound ini ya? Enggak, jadi gini, itu kan Bapaknya kembali ke Zoom dulu. Pilih share. Sudah? Bentar, kembali ke Zoom ini udah. Ya. Pilih share. Pilih share. Ya. Terus nanti di sebelah kanan itu share kan sound, ada ya. option. Nah, itu share sound-nya dicentang. Oke. Nggih. Iya. Udah keluar suaranya. Oke. Indonesia bukan sekedar nama di peta. Ia adalah jiwa dari jutaan harapan dan rumah bagi kita semua. Di tengah keberagaman yang luas, bahasa, budaya, suku, dan keyakinan, ada satu yang menyatukan kita. Wawasan kebangsaan. Bukan teori, bukan hafalan, tapi kesadaran bahwa tanah ini harus dijaga oleh kita semua. Di setiap sudutnya terdapat keunikan yang tidak bisa ditiru dunia. 1000 budaya, ratusan bahasa, ribuan pulau, tapi tetap satu nama, Indonesia. Bukan karena sama, tapi karena saling menerima. Di sini, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, tapi alasan untuk saling mendekat. Persatuan bukan kata yang kosong. Ia hidup dalam senyum bersama. Dalam tangan yang saling mengangkat beban bersama. Indonesia berdiri karena perjuangan. Bukan hadiah, tapi hasil dari keringat, luka, dan keyakinan dari para pejuang yang tidak punya apa-apa kecuali semangat untuk merdeka.
menjadi kerja keras, menjadi karya. Karena mencintai Indonesia hari ini adalah terus berbuat untuk esok yang lebih baik. Indonesia itu indah, dan selama kita menjaga satu sama lain, Indonesia akan tetap indah. Selamat. Indonesia adalah sawah yang hijau, laut yang biru, dan langit yang luas, yang menyimpan potensi dan masa depan. Indonesia adalah keberagaman, Indonesia adalah kebersamaan. Mari kita bersama-sama mewujudkan kebersamaan dalam keberagaman. Menjaga keberagaman merupakan wujud kecintaan terhadap bangsa dalam menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Dengan semangat dan tekad yang kuat, mari kita bangun Indonesia menjadi lebih baik untuk masa depan yang cerah. Mari rawat terus negeri tercinta, bukan hanya dengan kata, tapi dengan karya dan tindakan nyata. Karena Indonesia bukan hanya tempat tinggal kita, tapi adalah tempat di mana perjuangan dan cita-cita tumbuh bersama. Salam Indonesia Jaya. Demikian Pak. Baik, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Berbeda kreasi, tapi hasilnya memang top semuanya. Ya, terima kasih saudara-saudara sekalian. Tidak hanya ceng-ceng bu, ya, kita tidak suka Kementerian Agama dipandang sebelah mata. Jadi mulailah dari Latsar ini kita bangun image, ya, brand image yang bagus, bahwa kita tidak kaleng-kaleng. Anda sebagai CPNS, nantinya sebagai estafet kepemimpinan yang akan datang, dimulai dari hal yang kecil ini menjadi lebih bagus yang ke depan. Oh ya, saya lupa. Mau saya ingat, saya tanyakan, apakah sumber dari kutipan ataupun panjenengan download dari link yang jenengan buat sebagai background ini sudah dicantumkan? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi jangan sampai nanti kita kena pasal kita plagiasi atau kita menjiplak ya. Ini jadi nanti kita sertakan sumber, ditaruh di bawah, misalnya di pojok, diambil dari ini kemudian dikreasikan. Ya, baik. Kemudian sudah ada berapa viewer yang terakhir ini di kelompok 1B? $20, nggak apa-apa, sudah modal awal. Diri sendiri harus masuk juga itu. Termasuk komen misalnya, perlu, keren kita ya. Siapa takut, Indonesia tetap. Nah, apapun yang ada di sini paculah mereka. Jadi kita sudah perang medsos ya. Jadi kita sudah bukan pesiwer lagi, bukan proxy ya. Ya, tapi dalam hal-hal bela negara yang bagus. Gitu. Baik Ibu dan Bapak yang luar biasa, ini kemudian nanti juga dikembangkan dalam berbagai medsos yang lain ya. Yang kita ambil viewer yang terbesar di mana punya video panjenengan ini nanti. Bisa di IG, bisa di FB, bisa di TikTok, bisa di Snack video. TikTok atau yang apa silahkan. Warnai mereka, warnai dengan bela negara. Baik, warnai. Nah, dan yang tadi belum tak sampaikan, kayaknya belum ada tahun ya. Jadi Latsar CPNS Kementerian Agama angkatan ini tahun. Kalau ada tambahan itu nanti akan mengesan. Dulu saya pernah ketika. Itu tambahannya di deskripsi paling Pak. Oh gitu ya. Iya. Di judul ya. Iya. Nggak apa-apa. Oke. Baik, terima kasih
luar biasa teman-teman semuanya. Untuk tugas hari pertama sudah selesai, kita lanjut di hari kedua. Di hari Selasa, tugas kita ada tugas individu dan tugas kelompok. Silahkan di tugas individu dulu dicantumkan, ada 2 orang yang akan mewakili dari tugas individu di Learning Journal hari Selasa. Nah, ini bisa dicantumkan karena nggak ada Zoom hari kedua, berarti ya yang disampaikan adalah tugas-tugas yang ada di hari kedua apa saja, bisa disampaikan seperti itu. Learning Journal, silakan. Saya, Pak. Silakan. Dengan siapa ini? Saya boleh, Pak. Silakan. Ini sudah belum tadi? Belum ya? Belum. Belum yang hari Belum, ya? yang Rabu. Kedua belum, Pak. Ya, silakan. Oke, Siapa, gantian. Pak? Siapa dulu, Pak? Silakan, Mbak Ena. Oke. Boleh. Ya, langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan Latsar pada hari ini, Rabu 9 Juli, kami melakukan kegiatan asinkronus, yaitu diskusi kelompok untuk membuat tugas berupa video tentang visualisasi kita terhadap Indonesia. Kegiatan diskusi kami mulai pukul 7.30 melalui Google Meeting. Tiap kelompok terdiri dari 5 orang anggota. Dalam diskusi tersebut, kami membahas mengenai konsep video yang akan dibuat. Kemudian media sosial apa yang akan kami gunakan untuk mengupload video tersebut. Dan juga siapa yang bertugas untuk melakukan editing video. Kebetulan pada kesempatan ini saya sendiri yang mendapatkan tugas untuk editing video. Kami sepakat untuk mengunggah video tersebut ke YouTube. Dan langkah awal yang kita lakukan adalah membuat video individu tentang pernyataan terkait Indonesia, yang kemudian akan kami kumpulkan ke Google Drive yang sudah dibuatkan foldernya oleh salah satu anggota dari kami. Hal tersebut bertujuan supaya mempermudah tim editing untuk mendownload video masing-masing individu yang nanti akan digabungkan dalam satu video. Untuk editing video sendiri, kami menggunakan software CapCut yang terinstal di handphone. Kemudian setelah kami selesai berdiskusi tentang tugas pembuatan video, kami melanjutkan diskusi untuk tugas kedua, yaitu membuat laporan tentang analisis isu kontemporer terkait Kementerian Agama. Kami langsung membahas tentang isu-isu apa saja yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia, dan kami menentukan satu isu yang akan kami angkat untuk didiskusikan lebih lanjut. Setelah itu, kami membagi tugas untuk pembuatan laporan dan pembuatan PowerPoint yang akan dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah, kegiatan diskusi kami berjalan dengan lancar. Dengan memanfaatkan Google Meeting, kami bisa mempermudah diskusi kelompok kami, meskipun kami berada di tempat yang berjauhan. Demikian Learning Journal hari kedua yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Ena. Satu lagi dari kelompok lain mungkin? Saya apa ya, Pak? Silakan, Mbak. Punya siapa? saya Alfi, standar, Alfi, Pak. ya. Oh, standar. Ya, asal sudah standar kan sudah masuk. Oke. Iya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiatul Zahroh dari Angkatan 1 Kelompok 1 Latsar CPNS 2025 BDK Semarang. Saya akan menceritakan pengalaman saya dalam pembelajaran hari ini, Rabu 9 Juli 2025. Hari ini saya mengerjakan tugas individu dan juga kelompok secara asinkronus
berdasarkan arahan dari Bapak Dr. Muhlis MAG, untuk tugas yang kami kerjakan, yakni yang pertama, video visualisasi kebangsaan. Kami menyusunnya yang pertama dari tugas masing-masing anggota. Kebetulan dalam hal ini saya bertugas untuk mengisi suara narasi untuk pengeditan Pak Agus Waluyo, dan untuk yang lain membuat narasi sendiri-sendiri dan juga video masing-masing peserta. Video tersebut berisi tentang kondisi Indonesia, mulai dari keindahan alamnya, keberagaman budayanya, kemajemukan masyarakatnya, dan perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia. Video tersebut kemudian diunggah di channel YouTube milik Bapak Agus Waluyo. Kemudian kami share di sosial media masing-masing untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Untuk tugas kelompok yang kedua, kami menyusun jurnal analisis isu kontemporer yang terjadi di Indonesia, disertai dengan pemecahan masalah dari isu tersebut. Ada beberapa isu yang kami angkat, yakni radikalisme dan hoax. Dari kegiatan hari ini, saya mendapatkan pembelajaran bahwa sebagai ASN masa kini, kita harus bisa menjadi teladan bagi masyarakat dalam menumbuhkan sikap nasionalisme guna membangun Indonesia yang lebih maju. Selain itu, sebagai ASN masa kini kita harus mampu menyikapi isu-isu terkini seperti radikalisme, hoax, disinformasi dengan bijak. Demikian refleksi saya hari ini. Saya Alfiatus Zahro mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Pak, punya saya yang sangat standar. Baik. Mungkin. Ada yang boleh menyampaikan masukan? Dari dua terakhir, adakah yang diberikan masukan? Kalau tidak, saya akan memberikan masukan. Kalau ibarat polisi, ini atau yang ini dari orang-orang yang dari komputer ya, teknologi komputer atau IT ya, ini digital ininya ketahuan, Mbak Alfi sama Mbak Ena. Apa yang tugasnya kan learning journal hari Selasa, hari Rabu. Tapi yang kalian berdua sampaikan, ini kritik saja, nggak masalah, jangan diambil hati. Yang panjenengan sampaikan itu adalah tugas di hari pertama dan hari kedua, Selasa dan Rabu. Baik untuk menyusun video tadi, itu kan tugas hari Selasa. Yang harusnya bisa disusun juga hari Selasa, kan? Nah, apakah ini jadi pertanyaannya, tugas itu diselesaikan dua tugas kelompok itu hari Selasa, hari Rabu semua, ataukah hari Selasa dengan hari Rabu? Nah, sebenarnya kalau bisa dipilah seperti itu, apa yang disampaikan adalah sesuai dengan yang ada di penugasan tersebut, misalnya yang di asinkronus gitu. Perlu disampaikan juga dipilah tadi ada tugas yang sinkronus atau ini juga tugas asinkronus ya tadi sudah disampaikan ya. Tapi hari pertama atau di hari keduanya tadi. Nah, makanya pertanyaan saya, apakah memang tugas itu karena memang kemarin kan pengumpulan hari Selasa malam kan? Rabu malam. Bisa kalau dikatakan seperti ya. Iya, baru digarap semalam ya, digarapnya hari Rabu ya. Ya, husnudunnya seperti itu. Untung tidak saya sampaikan pengumpulan hari Selasa malam 2359. Kalau itu, yang ini ketahuan kalau ini fiktif. Tapi kalau pengumpulan hari Rabu 2359 bisa. Yang disampaikan Mbak Uci, Mbak Ena sama Mbak Alfi ini benar. Kita husnudonnya sudah seperti itu. Kalau di digital forensiknya akan ketahuan ini memang benar. Baik, demikian ulasan saya. Jadi dalam mengemas ini memang saudara sekalian, Ibu dan Bapak harus peka dalam mensiasati atau menyikapi dari berbagai data. Itu aja kritik saya masukannya. Dan saya bukan berarti menghakimi ini sebuah kesalahan.
Tapi bisa sudah menjadi kebenaran ketika memang pekerjaannya hari Rabu, baik tugas kelompoknya yang hari pertama maupun hari kedua. Baik, terima kasih. Luar biasa apa yang sudah disampaikan. Orang-orang talent ini memang ya orang-orang yang kayak gini. Bukan kaleng-kaleng lagi. Baik, kita sambungkan untuk kelompok. Tugas kelompok yang hari kedua. Maksud saya hari kedua adalah hari kedua saya ngajar. Berarti hari Rabu, ya, hari Rabu. Apa tugas kita? Isu kontemporer itu, Pak. Analisis isu kontemporer. Baik. Boleh dipresentasikan dalam bentuk PPT. Karena bukan video. Tayangannya berbeda kan? Ya, biar dinamis. Kalau sama nanti ya jenuh juga. Gitu lagi, gitu lagi. Silakan. Ya, kelompok 2 ya Pak. Monggo. Oke, izin menyampaikan. Mas Rozi ya. Ya Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 izin menyampaikan hasil dari diskusi yang kami lakukan pada hari Rabu tentang analisis isu kontemporer yang berkaitan dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebelumnya kami perkenalkan, kelompok kami terdiri dari Ibu Ati Pamuji, Ibu Zakiyatun Nisa, Ibu Ena Harisma, dan saya sendiri Fahrul Roji, serta Bu Farida Nur Azizah. Isu yang pertama adalah radikalisme dan intoleransi yang terjadi di berbagai kalangan, terutama di lingkungan pendidikan. Di sini ada yang dimaksud dengan radikalisme di sini adalah penyebaran paham eksklusif, infiltrasi paham radikal di sekolah, di kampus dan madrasah yang mengancam toleransi beragama yang selama ini sudah kita rasakan di Indonesia. Berdasarkan fakta atau data, ya, di sini kami mengambil data dari survei Lakib tahun 2021, ada 62,7% guru PAI itu keberatan dengan pembangunan rumah ibadah non-muslim di lingkungan mereka, yang berarti merasa eksklusif ya, menganut agama mayoritas. Ini salah satu wujud dari sifat atau fenomena radikalisme di dunia pendidikan kita yang berkaitan dengan Kementerian Agama. Nah, nanti ini kalau tidak ditangani bisa menimbulkan dampak yang sistemik. Dampaknya antara lain adalah konflik sosial, polarisasi masyarakat, dan pembentukan generasi yang intoleran. Contohnya di sini ada di radikalisme di lingkungan pendidikan. Ini videonya dibuka atau tidak, Pak? Atau cukup seperti boleh? Ya, boleh. Oke. Kalau kesulitan nggak apa-apa lanjut aja. Oke. Ya. Baik, dilanjut aja nggak apa-apa, Mas Rozi. Oh ya. Maaf. Kami lanjutkan. Ya. Untuk selanjutnya,
isu yang kedua yaitu tentang politisasi agama. Politisasi agama merupakan ancaman demokrasi. Ini menurut dari studi kasus politisasi agama dalam pilkada yang kita pelajari kemarin, itu ada 25% indeks konflik keagamaan yang merupakan suatu persentase yang sangat meningkat ketika terjadi pemilu khususnya. Nanti menimbulkan ini kalau tidak ditangani akan bisa menimbulkan kerusakan demokrasi, melemahnya toleransi, dan membahayakan persatuan bangsa. Kemudian ini contoh dari videonya tadi kita lewati. Kemudian ada isu yang ketiga yang kita cari yaitu kekerasan di pondok pesantren. Ini yang belum lama ini menurut konferensi besar Nahdlatul Ulama pada bulan Februari kemarin itu datanya ada 1.117 lebih itu kasus kekerasan anak yang tercatat di pondok pesantren selama tahun 2024. Nah ini dampaknya apa? Nanti bisa menyebabkan trauma pada korban atau kepada santri kalau di pondok pesantren ya. Kemudian kerusakan reputasi pesantren dan menurunnya minat masyarakat terhadap pendidikan agama. Kemudian dari tiga ini kita melakukan analisis menggunakan teknik USG. Kasus yang pertama, radikalisme dan intoleransi. Kemudian yang kedua, politisasi agama di ruang publik. Dan yang ketiga, kekerasan anak di pondok pesantren. Nah, kita memberikan nilai, ini keterangan nilai antara 1 sampai 5 untuk 3 kasus ini menurut yang kita berikan dari kelompok kami, skornya adalah seperti ini, dan skor yang tertinggi ada pada kekerasan anak di pondok pesantren. Ini menunjukkan isu yang sangat mendesak untuk ditangani dan sangat istilahnya sangat penting, sangat kuat, dan pertumbuhannya tertinggi itu pada kasus yang ketiga yaitu kekerasan anak di pondok pesantren. Nah ini bisa disebabkan kenapa kok bisa terjadi seperti ini. Yang pertama itu budaya senioritas berlebihan, tradisi hierarki yang tidak sehat menciptakan lingkungan yang memungkinkan kekerasan. Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang berpengalaman di pondok pesantren, pasti merasakan yang namanya senioritas itu pasti. Tidak ada pondok pesantren yang tidak menerapkan senioritas. Tidak ada. Nah ini salah satu yang menjadi penyebab kekerasan. Kemudian yang kedua, kurangnya pengawasan dan pola disiplin yang keliru. Sistem pengawasan yang lemah dan pemahaman disiplin yang menyimpang. Ini karena saking percayanya misalnya pengasuh kepada pengurusnya, biasanya seperti itu. Jadi kurang mengawasi santri-santrinya. Kemudian yang ketiga, masalah psikologis pelaku, trauma dan gangguan mental yang tidak tertangani. Bisa jadi pengurusnya itu juga tertekan dari atasannya. Jadi melampiaskan ke santri-santri atau ke siswa yang ditanganinya. Kemudian yang keempat, penyebabnya adalah minim edukasi hak anak dan budaya tutup mulut. Ketidakpahaman tentang hak anak dan budaya tutup mulut menutupi kasus kekerasan. Biasanya atas nama menjaga nama baik, biasanya seperti itu kan. Jadi kasus itu tidak terekspos dari luar. Itu menyebabkan kekerasan di pesantren. Kemudian respon yang kita berikan, yang pertama, pembentukan satuan tugas khusus untuk perlindungan anak di lingkungan pesantren. Ini masih selama ini yang kita dengar, kita lihat belum ada nih. Nah ini usulan atau respon dari kelompok kita kemarin. Kemudian yang kedua, sistem pengawasan yang ketat, implementasi monitoring berkala dan sistem pelaporan yang transparan. Yang kita tahu selama ini kan masih hanya untuk kalangan sendiri biasanya laporan-laporan seperti itu untuk pesantren. Yang selanjutnya pelatihan pengelola, peningkatan kapasitas kiai atau pengasuh pesantren dan pengurus dalam manajemen pesantren yang aman. Nah, selanjutnya rekomendasi strategis dari kelompok
kita kemarin, yang pertama tentang di tataran tahap regulasi, itu penyempurnaan peraturan tentang penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Kemudian yang kedua, peningkatan pengawasan, intensifikasi monitoring dan evaluasi lembaga pendidikan keagamaan, dan yang ketiga kolaborasi lintas sektor, sinergi dengan kementerian, lembaga, dan masyarakat sipil yang mungkin bisa nanti untuk mengurangi atau menghindari kekerasan yang terjadi di pondok pesantren sekitar kita. Nah, ini kesimpulan yang kita ambil dari diskusi kemarin, yaitu penanganan isu kontemporer memerlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan seluruh stakeholder untuk mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis. Seperti itu, harmonis dan toleran. Seperti itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ditambahkan dari teman-teman satu kelompok atau dari kelompok yang lain. Untuk laporan lengkapnya di tugas yang sudah disusun PDF. Baik. Sudah diupload. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata belum diberikan panduan sudah bisa membuat ini. Cerdasnya orang sekarang itu kayak gini. Bagus. Dan ini nanti ada hubungannya ya. Jadi apa yang kita susun ini ada hubungannya nanti dengan di rancangan aktualisasi. Hanya nanti skupnya berbeda. Bagus, keren ya. Mantap. Ya Allah. Makasih, Pak. Orang Kemenak tidak kalah ini dengan yang lainnya. Berangkat dari orang-orang yang hebat, yang terpilih secara bagus. Baik, kita lanjut satu hal lagi. Terima kasih kelompok 1B ya. Ini 1A berarti ya? Ya. Silakan untuk 1A. Belum muncul Pak Mas Muflihul Huda, Muflihul Menai. Mas Ahmad belum muncul Mas. Masih proses. Nah, udah muncul. Oke. Ya, silakan. Oke. Suaranya belum terdengar. Ya.
Mungkin bisa dibantu teman yang lain, satu kelompok. Halo, ada suaranya? Bilang, Pak. Ini ya, apakah sudah muncul untuk layarnya? Ke. Oke, bentar nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Di pagi hari ini, mohon maaf Bapak karena belum ada PPT-nya, sudah kita tampilkan yang bentuk ininya, bentuk Word-nya. Yaitu ngapunten. Oke, di sini ada analisis isu kontemporer yang mana kelompoknya di sini ada Pak Agus Waluyo, kemudian ada saya Ahmad Nurul Muna, kemudian ada Pak Ahmad Zainal Abidin, kemudian Mas Akmal dan Ibu Alfiatus Zahroh. Nah, di analisis ini kita bersama-sama berlima menentukan ada 3 isu utama. Yang pertama itu adalah isu radikalisme dan ekstremisme, yang mana kita tampilkan di sini ada berita yang mana di sini di Jawa Tengah ketika itu oleh Bapak Ganjar Pranowo menyampaikan bahwasanya di sini ada beberapa kepala sekolah yang mana disinyalir mempunyai paham radikalisme yang kemudian oleh beliau dibina ketika itu. Kemudian isu yang kedua itu kemarin yang kita sepakati juga, yang kita sorot adalah bahaya dan dampak penggunaan AI. Yang mana di sini kita tampilkan juga berita di Jakarta ada kasus deepfake yang mana menampilkan gambar seorang ulama yang mengatakan di sini dalam berita bunuh mereka kafir, darah mereka halal. Yang mana sebenarnya ulama tersebut yang dipakai wajahnya itu tidak mengucapkan ucapan itu. Itu untuk berita atau isu yang kedua, yaitu tadi adalah bahaya AI, deepfake, kemudian yang ketiga adalah hoax dan berita palsu. Di sini kita menyantumkan berita, yaitu adalah rekrutmen palsu. Rekrutmen palsu, hoax, petugas haji pada tahun 2025 sempat juga ini beredar kemarin di Facebook dan juga Instagram. Yang mana ini adalah hoax alias berita palsu yang mana dampaknya akan sangat berbahaya bagi orang-orang yang kekurangan literasi digitalnya. Nah, dari tiga isu tersebut kemudian kita kerucutkan, kita pilih menjadi satu isu, yaitu adalah radikalisme dan ekstremisme berbasis agama. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Ada atau tidak? Belum saya teruskan. Oke, sebelumnya intermezzo ya ini Pak Muklis dan seluruh teman-teman, ini ternyata kita belum menyiapkan PPT-nya, kita tampilkan di sini untuk hasil dari analisis yang menggunakan teks. Oke, lanjut. Nah, di sini kemudian barulah setelah itu kita analisis bersama-sama teman-teman radikalisme dan ekstremisme
berbasis agama. Nah, di sini radikalisme dan ekstremisme beragama itu adalah suatu paham ekstrim yang mengharapkan perubahan dan pembaharuan secara sosial dan politik. Nah, radikalisme ini kemudian kita bedah, kita telaah menggunakan salah satu teknis analisis yaitu SWOT. SWOT ini kepanjangan dari strength atau kekuatan, kemudian weakness yaitu adalah kelemahan, O itu adalah opportunities atau kesempatan, kemudian T itu adalah threats atau ancaman. Nah, dari empat parameter ini kemudian kita bedah satu-satu. Yang pertama berkaitan dengan radikalisme di Indonesia. Kekuatan yang bisa kita pergunakan, yang bisa kita pakai dalam melawan isu radikalisme di sini adalah kita punya landasan ideologi negara yaitu Pancasila, kemudian juga keterlibatan aktif dari pemerintah, dan kemudian kita di Indonesia ini, bangsa Indonesia juga mempunyai komunitas keagamaan moderat, yaitu diantaranya NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya. Dan juga di masyarakat Indonesia, literasi digital juga semakin meningkat. Nah, ini kekuatan yang mungkin bisa kita optimalkan untuk menghalau radikalisme yang menyebar di Indonesia. Nah, tapi di sini ada juga kelemahan yang mungkin bisa disasar oleh radikalisme tersebut, yaitu yang pertama, penyebaran radikalisme ini malah maraknya di dunia maya. Di dunia maya karena mungkin di media sosial ini menjadi saluran yang efektif untuk kelompok radikal itu menyebarkan ideologinya. Kemudian yang selanjutnya kita masyarakat Indonesia juga itu ada yang minim pemahaman agama yang mendalam. Mungkin mereka memahami agama tapi kurang mendalam. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya pengawasan di lembaga pendidikan dan juga tempat ibadah. Kemudian juga yaitu adalah stigma negatif terhadap deradikalisasi, ya, atau program yang untuk menghalau radikalisasi. Nah, itu adalah kelemahan yang mungkin harus diperbaiki. Tapi kita juga ada peluang atau kesempatan yang bisa dicoba untuk menghalau radikalisme tersebut, yaitu adalah dengan membalikkan senjata tadi, yaitu sebagai media sosial atau teknologi, itu malah untuk dijadikan sebagai edukasi. Kemudian juga adalah kolaborasi lintas agama dan budaya. Kemudian pendidikan karakter di kurikulum nasional di sekolah masing-masing, baik SD, SMP, ataupun SMA. Dan juga kemudian kita menggalang dukungan internasional dan LSM setempat. Nah, itu adalah peluang yang mungkin bisa dicoba untuk menghalau radikalisme. Nah, di samping itu juga ada T atau threats, ancaman. Ancaman ini adalah radikalisme global yang mungkin masuk lewat dunia maya, kemudian juga di masyarakat kita secara sosial ada yang miskin dan juga timpang, kemudian dalam masa-masa politik, ketika tahun-tahun politik ada polarisasi dan juga politik identitas, dan juga ada beberapa kelompok aktif terorisme yang masih aktif, diantaranya adalah Jamaah Ansarud Daulah atau mungkin kelompok-kelompok radikal lain yang belum nampak di permukaan. Nah, dampak dari radikalisme tadi adalah ancaman terhadap keamanan nasional, kemudian juga perpecahan masyarakat, kemudian kerusakan moralitas dan nilai-nilai sosial, kemudian berpengaruh juga pada generasi muda, dan juga agama citranya menjadi negatif atau rusak. Nah, itu adalah dampaknya. Sementara untuk penyebabnya dari radikalisme ini adalah ada dua, yaitu adalah dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal itu adalah dari diri sendiri, yaitu pemahaman agama yang sempit dan tekstual, tidak mendalam tadi, kemudian ketidakpuasan terhadap praktik keagamaan, dan juga krisis identitas, masih bingung. Kemudian yang eksternal itu adalah dari pengaruh asing, ideologi asing, kemudian ketegangan antar kelompok, dan juga media sosial dan internet yang tidak dibarengi dengan literasi digital yang mumpuni. Dan yang terakhir, pencegahan atau antisipasi yang bisa kita tawarkan, yaitu yang pertama adalah pendidikan agama yang moderat,
yang bisa dipraktekkan di sekolah maupun pesantren-pesantren, kemudian juga pendidikan toleransi antar kelompok, antar agama, antar ras, dan lain sebagainya, kemudian peningkatan literasi digital, kemampuan untuk memahami segala hal, baik secara visual maupun teks yang ada di dunia maya, kemudian moderasi beragama dengan lebih moderat, kemudian dari organisasi terkecil di negara yaitu adalah keluarga dikuatkan kembali, kemudian penguatan nasionalisme dan juga ideologi utama kita Pancasila dipahami dengan sebenar-benarnya. Nah, mungkin untuk tugas isu analisis kontemporer dari kelompok 1A mungkin saya cukupkan sekian. Mungkin ada tambahan dari teman-teman satu kelompok ataupun dari sanggahan dari teman-teman kelompok 1B. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparan dari kelompok pertama ya. Ya, ini untuk catatan teman-teman yang akan datang ya. Jadi kalau kita sudah mengerjakan tugas ya, diharapkan panjenengan nanti untuk agenda 2 dan agenda 3 maupun berikutnya siapkan yang namanya persiapan nanti ketika panjenengan harus ditunjuk untuk memaparkan atau mempresentasikan. Nah, kalau berita paparan berarti tinggal tugasnya tadi apa? Kalau berarti berupa paper yang disiapkan adalah apa? PPT. Kalau berupa voice atau video berarti yang ditampilkan nanti ya komentar atau paparan yang diselingi dengan gambaran tambahan ataupun penyelia lainnya. Ini yang harus disiapkan teman-teman karena ini pertama nggak apa-apa ya. Nanti untuk yang berikutnya tolong untuk disiapkan. Biar nanti panjenengan tidak dianggap kok nggak siap ini gimana? Ya ini nggak enak. Ini saja nanti yang komentar saya terkait dengan paparan teman-teman yang sudah disampaikan tadi. Pada prinsipnya sudah oke. Dan tadi tidak yang diupload tidak Word kan? Di petunjuk berupa PDF kan? PDF ya Pak, PDF. Ya. Nah, tapi bukan berupa PPT. Ya, baik. Ini nggak apa-apa. Baik, terima kasih semuanya. Luar biasa hasil dari teman-teman dari hasil pekerjaan tugasnya, baik individu maupun kelompok. Baik, akan kita lanjut. Tidak ada pertanyaan kan? Kalau tidak ada karena waktu kita sudah mendekati angka final, kita lanjut ke saya izin share screen ya. Sudah nampak? Ya. Sudah Pak. Ya. Jadi di analisis isu kontemporer ini nanti ada kaitannya dengan agenda 4 ya. Dihabituasi, aktualisasi habituasi nanti ada di sana. Nanti akan kita bahas di sana ya. Ini hari ke-3. Nah, ini sinkronus ke-2. Ya. Sudah kita review paparan. Oke. Nah, ini kita tegaskan kembali untuk yang terkait wawasan kebangsaan. Di wawasan kebangsaan prinsipnya adalah ya kita akan melihat Indonesia menjadi sebuah negara yang besar. Bahkan di analis ini Indonesia akan menjadi mancan dunia nantinya, mancan dunia ya. Maka disinilah siapa yang jadi tulang punggung awal untuk mempersiapkan ke sana, ya kita. Terutama panjenengan sebagai kader bangsa yang ke depan. Kalau saya kan sudah tinggal beberapa saat ya. Sudah tinggal beberapa tahun lagi akan memasuki dunia purna tugas ya. Sudah saya 20 tahun lebih saya bekerja ya. Nah, kalau Anda panjenengan ini masih lama, puluhan tahun lagi ya. Kalau saya sekitar 10 sampai 15 tahun kalau memang diberikan kesempatan
Dan itu pun juga pilihan, tidak harus kita selesaikan. Intinya kita harus tadi cinta Indonesia untuk menjadikan seorang PNS yang bagus. Dari apa? Wasbang, wawasan kebangsaan. Di Wasbang ini kemarin ada 4 hal yang jadi 3 poin, yaitu pertama tentang 4 konsensus kebangsaan. Apa saja itu? Masih ingat? 4 konsensus kebangsaan? Undang-Undang Satu, 45. Pancasila, Pancasila. Yang kedua, Pancasila, Undang-Undang UUD 45, terus Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika, Tunggal Ika, NKRI. kemudian NKRI. jadi ini kita harus melihat dari apa esensinya kemarin, dari historicalnya, kemudian dari lambang-lambang negara. Ya ini harus kita pacu. Wasbang kita dalam hal ini adalah dimulai dari kita menjadi seorang PNS, nantinya adalah sebagai pilar bangsa. Wawasan kebangsaan kita harus kita pilih menjadi sebuah kebutuhan untuk mengembangkan jiwa-jiwa yang berhati nasionalis, tidak lagi bersifat sinkretis atau bersifat apologis, tapi bersifat historical dan technical ke depannya. Juga dari Wasbang ini muncullah bela negara. Bela negara itu apa berarti? Kita ada 5 nilai-nilai bela negara. Apa saja yang kemarin kita sampaikan? 1, Cinta tanah air. cinta tanah air. Yang kedua, 3, terus 4, terus ini adalah nilai-nilai, ya, nilai-nilai bela negara yang harus kita kembangkan di dalam diri kita, menjadi fatsun kedua setelah agama. Kemudian dalam kita menjadi seorang pelayan masyarakat. Jadi mindset kita harus dirubah. Pegawai negeri sipil itu bukan sebagai otoritatif, ya, dalam hal ini adalah sebagai raja-raja kecil atau menjadi kita punggawa dari penguasa yang elitis, tapi menjadi seorang pelayan masyarakat yang berdaya saing, gitu. Berarti pelayanan prima. Bela negara bukan membawa senjata, tapi bela negara adalah mencantumkan nilai-nilai kebangsaan di dalam nurani ataupun dalam diri kita, maupun untuk mengembangkan nilai-nilai kebangsaan kita. Sankri adalah salah satu bentuk apa? Sankri itu singkatan dari Sistem Administrasi NKRI. Nah, harus paham itu Sankri. Sistem Administrasi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana kita di berbagai bidang dan di berbagai instansi, nantinya sebagai PNS kita harus bisa menjaga negara kita dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam bingkai masyarakat maupun dalam bingkai birokrasi yang berasaskan satu kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, disinilah akan menjadi seorang PNS yang profesional, dan akhirnya visi dan tujuan negara akan tercapai melalui kita menjadi seorang pelayan masyarakat. Baik, selanjutnya dasar hukum ini. Teman-teman bisa melihat dasar hukum dari nilai dan nilai-nilai bela negara. Ya. Di sini ada Pemenhan 2016, ya. Bela negara itu siapa, apa, tekad, sikap, perilaku, dan sebagainya. Rumusan nilai bela negara dari Pemenhan tingkat 2 nomor tahun 2016 tentang pedoman pembinaan kesadaran bela negara. Nah, nilai bela negara ini kemudian ke dalam rumusan nilai dasar bela negara, dan ada akhirnya muncul yang terakhir adalah peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2019. Ya, ini indikatornya nilai bela negara
Satu cinta tanah air itu apa? Indikatornya ada 6. Dan ini adalah nilai-nilai yang harus kita kembangkan, kita jaga, kita viralkan, ya. Kita pedomani, kemudian kita implementasikan ke dalam diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, kerja maupun di dalam masyarakat. Cinta tanah air itu apa? Ada menjaga tanah dan baca, kemudian jiwa dan raganya, jiwa patriotisme, ya seperti itu. Sadar berbangsa dan bernegara, artinya apa? Berpartisipasi aktif dalam organisasi. Nah, tidak berpolitik praktis, ya. Tapi ini kalau di instansi daerah beda lagi. Kalau nggak ikut di politik praktis dalam tanda petik, tidak melu ya tidak keduman. Nah, untung kita di Kementerian Agama yang berbasis sentralistik, tidak terlalu masuk ke dalam dunia politis yang terlalu ya. Kalau yang di daerah ini ya mohon maaf kadang kasihan juga dengan mereka. Belum yang nama kesejahteraan dengan mereka kadang lebih bagus di kita, kecuali kayak DKI ya. Kota-kota besar itu besar. Setia dan pada Pancasila sebagai ideologi negara. Ini harus kita terjemahkan di dalam sanubari kita. Nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari. Nah, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemudian kemampuan awal bernegara. Ini nanti bisa dibaca dan disikapi oleh teman-teman dalam kita bermasyarakat nantinya, baik di dalam dunia keluarga maupun di dunia kerja. Nah, tidak hanya dalam konsep teori, tapi dalam implementasi. Tidak hanya di dalam buku catatan, tidak hanya di dalam pelatihan, tapi di dunia kerja, di dunia nyata nanti. Nah, ini dimulai dari diri kita, mulai dari hal kecil sampai mulai saat ini, ya, sampai kita nanti purna maupun sudah tidak menjadi seorang PNS kembali. Kita harus bisa memberikan dharma bakti kita yang terbaik bagi nusa dan bangsa. Sampai di sini ada yang disampaikan dulu tentang bela negara materi. Di agenda pertama intinya adalah di situ, memupuk kita untuk menjadi seorang patriotis sejati. Bukan harus membawa senjata, karena sudah bawa senjata sendiri-sendiri ya. Senjata hakiki. Kalau tentara, polisi itu kan jelas ya, sebagai pertahanan. Kalau polisi sebagai penjaga keamanan, beda TNI dengan Polri. Nah, kalau di kita di pegawai negeri sipil, beda lagi. Sipil itu berarti di aparatur birokrasi yang non keamanan dan non pertahanan. Nah, baik, kalau tidak ada kita lanjut analisis kontemporer. Tadi sudah dibahas ya. Jadi nanti apa di agenda 2 ini, modul kedua maksud saya adalah di agenda 1, berangkat dari sifat manusia yang bernafsu dan berakal, kehidupan dinamis, perubahan lingkungan strategis ini akan memunculkan apa? Analisis global, community, society, family, dan individu. Dimulai individu, family, community, sosial, dan global. Dari perubahan strategis ini apa yang terjadi? Cara pandang, dampaknya. Bisa berupa positif, negatif, kualitas hidup juga, AGHT. Apa itu AGHT? Masih ingatkah AGHT? Ancaman, tantangan. Dari sini apa muncul ya isu kritik, critical issue. Melalui apa? Isu kontemporer yang berkembang dan potensial. Nah, disinilah muncul apa? Isu-isu kontemporer itu terkait dengan korupsi, narkoba, radikalisme, terorisme, money laundering, proxy war, mass communication. Atau tadi juga AI itu menjadi sebuah ancaman juga di dunia kerja kita. Bisa saja AI itu, ya kalau kita nggak cerdas-cerdas bisa tergelincir ke sana. Tapi apakah kita hindari? Tidak bisa. Tetap harus kita hadapi. Dengan apa? Modal insana. IMS CAT. Nah, ini. Dari isu itu apa? Diidentifikasi. Diidentifikasi melalui apa? ES, PS, dan AT. Dipahami kemampuannya ya. Melalui apa? Isu scan. Nanti akan kita lihat di sana. Medianya apa saja. Ya. Model pentelik bisa. Dipilih atau ditapis
Nah, ini skenario nanti di sini. Ibu Bapak ini sudah nanti akan masuk ke sini untuk di agenda 4 ya. Di habituasi rancangan aktualisasi habituasi di sini. Kita membuat dari sini dulu. Nanti terkait dengan dunia kerja kita. Dipilih, ditapis, kemudian dianalisis melalui apa? Kalau tadi ada APKL yang di sini ya tadi ya. APKL, USG bisa. Kualitas itu nanti yang terkait dengan isu yang berkaitan dengan kualitas pakailah APKL. Kalau yang terkait dengan prioritas maka bisa menggunakan USG. Apa itu nanti akan kita bahas di bawah. Kemudian dianalisis melalui apa? FB, Facebook, MB berarti mind map ya, SWOT atau lain-lainnya. Ini visual analisisnya dari model seperti ini. Kemudian diselesaikan melalui apa? Alternatif rekomendasi. Dari temuan ini Ibu dan Bapak akan melakukan alternatif rekomendasinya seperti apa. Oke. Ya, teknik analisis isu. Bagaimana kita menganalisis itu yang melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan penyelesaian isu. Apa yang pertama? Dengan identifikasi dan deskripsi isu. Jadi tahapan penyelesaian isu melalui 4 tahapan. Nanti akan terkait dengan, ini harus dipahami teman-teman karena nanti terkait dengan agenda keempat tadi. Jadi tahapan penyelesaian isu melalui apa? 4 tahapan. 1, identifikasi dan deskripsi isu. Kemudian yang kedua apa? Memilih atau menapis isu tadi ya, ada. Yang ketiga apa? Mendalami atau menganalisis isu. Yang terakhir sebagai solusi alternatif adalah penyelesaian alternatif. Jadi tahapan isu penyelesaian itu apa? Identifikasi isu, memilah menapis isu, mendalami isu, dan alternatif penyelesaian. Identifikasi isu dimulai dari apa? Nah, ini. Kepedulian, kepekaan, dan kepedulian seseorang terhadap tuntutan atau kondisi Kementerian Agama. Nah, ini teman-teman nanti, karena kita berada di bawah naungan Kementerian Agama, untuk mengidentifikasi isu, jadi kita akan peduli dengan terhadap tuntutan atau kondisi saat ini di Kementerian Agama. Nah, Bapak Ibu nanti upayakan panjenengan nanti terkait dengan ini apa yang perlu yang perlu dikaitkan tadi di tugas hari kedua ya sudah kita model seperti ini di Kementerian Agama yang terjadi apa. Religion scanning ini dilakukan apa? Antara ini namanya gap issue antara idealitas dan realitasnya. Apa? Tuntutan Kementerian Agama seperti ini dengan kondisi ini apa yang perlu dikaji? Nah, kaji gap kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dengan yang terjadi atau yang terjadi yang seharusnya. Ya. Yang keadaan yang terjadi apa? Seperti ini. Itu namanya gap. Maka diperlukan apa? Kemampuan berpikir kritis. Nah, apa setelah deskripsi isu tadi, apa yang harus dilakukan dengan deskripsi isu? Nah, kita lihat dulu lingkup isu itu di mana? Di tempat kerja, instansi masyarakat nasional negara. Nah, nanti Bapak Ibu untuk deskripsi isu, panjenengan bisa mengambil isu itu diambil di lingkungan kerja kita sesuai dengan tusinya. Kalau seorang guru ya ambil di madrasah. Kalau seorang prakom ya berarti terkait dengan dunia kerjanya CF-nya itu tadi. Kemudian dosen juga di tempat panjenengan kerja. Kemudian lagi misalnya seorang apa lagi? Sesuai jabatan panjenengan ya. Penyuluh, nah, nanti penyuluh. Nah, penyuluh, penghulu. Ya di dunia penghuluan nantinya untuk menyusun rancangan aktualisasi di agenda 4 ya. Jadi itu deskripsi itu nanti ambilkan yang spesifik di tempat kerja panjenengan meskipun baru beberapa hari ya. Tapi kaitkan dengan yang relevan dengan dunia panjenengan di kantor panjenengan. Baik. Lingkup isunya itu, deskripsinya apa? Kondisi masalah isu saat ini disertai data dan fakta. Ya. Jadi ketika ini harus kita mencari data dan fakta pendukung untuk melihat kondisi masalah isu ini. Baru dilihat apa dampak jika masalah tidak diselesaikan.
Ini harus berbasis seperti ini. Yang ketiga terkait dengan para pihak yang terlibat, siapa saja yang di sana. Nah, baru pada rumusan isu. Urutannya seperti ini ya. Pernyataan rumusan isu itu harus dikatakan atau disampaikan dalam bentuk pernyataan negatif. Ingat, rumusan isu harus dilakukan atau dinyatakan dengan pernyataan negatif mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat dan jelas dengan memuat fokus, ada lokus dan waktu terjadinya isu tersebut. Oke, ini. Jadi kerumusan itu satu negatif, singkat, fokus, lokus, waktu. Ya. Contoh kalimat rumusan isu apa? Masih maraknya praktik pungli yang dilakukan oleh pejabat terhadap pelayanan masyarakat di kantor X selama tahun 2025. Namanya rumusan isu. Memilah isu atau menapis isu dengan apa? Teknik APKL. Ingat. Jadi untuk memilah atau menapis isu, Bapak Ibu bisa menggunakan teknik APKL. APKL itu apa? Aktual. Aktual itu apa artinya? Benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. P-nya APKL kan? Problematik. Apa? Isu yang memiliki dimensi masalah kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Ini namanya problematik. Kekhayalakan. Apa itu kayaknya? Kekhayalakan isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Umum, lazim. Ya. K yang terakhir, L yang terakhir atau APKL kan? Kelayakan. Kekhalayakan dan kelayakan beda. Kekhalayakan itu berarti hajat hidup orang banyak. Kalau kelayakan, isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Jadi kalau ini nanti akan dilihat seperti tadi yang disampaikan di 1B sudah memasuki dunia ini. Ya. Jadi dilihat dari situ. Memilah, menapis isu. Bisa menggunakan juga teknik USG. Apa itu USG? Urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi itu apa artinya? Seberapa mendesak suatu isu itu harus dibahas dan dianalisis dan ditindaklanjuti. Ya, ini urgen. Seriousness berarti seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Nah, apa itu? Ya, yang ketiga G-nya berarti growth. Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Jadi bukan USG berarti ya ini berarti mau kehamilan, bukan. USG itu teknik. Urgensi, seriousness, dan growth. Bukan IGD lagi. Ya. Bisa saja memilah menapis isu dengan kesalahan umum dalam penggunaan teknik tapisan isu. Ini jika terjadi. Jadi jangan sampai kita melakukan kesalahan dalam penggunaan teknik tapisan isu. Kesalahan umum yang sering terjadi apa? Sudah ada kecenderungan pilihan ya sebelum menggunakan teknik tapisan isu. Ini sama, nggak boleh. Kita sudah asumsi dulu namanya. Ini tidak boleh dilakukan. Jadi Ibu dan Bapak harus netral dalam memilih dan memilah isu. Masukkan isu antara 3 sampai 5. Ya. Isu yang ada di lingkungan kerja kita 3 atau 5, kemudian nanti baru dipilah menjadi melakukan apa? Dengan alat tadi USG atau APKL. Nanti ada teknik penilaiannya. Nah, ini nggak boleh. Jadi Bapak Ibu menggunakan sudah cenderung pakai yang ini saja. Nah, nanti yang lain berarti direkayasa. Ini namanya formalitas, bukan berbasis data, bukan berbasis lingkungan atau terkait dengan dunia nyatanya. Nah, apa yang bisa dikatakan objektif atau benar jika kriteria penilaian untuk tiap-tiap indikator tidak dibuat atau tidak jelas. Ini harus jelas kriterianya untuk panjenengan nanti menggunakan modelnya misalnya fishbone. Nantinya seperti itu nantinya. Nah, maka ini harus
hindari kecenderungan yang sudah ada jawaban. Contoh teknik APKL ini, matrik penilaian kualitas siswa dengan APKL. Ini Bapak Ibu, matrik penilaiannya apa? Isunya tadi saya katakan kan, 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Tadi kan, seperti tadi, sudah disampaikan 1B. APKL ini berarti A-nya. Apa tadi? A? Halo? Aktual, Pak. Aktual. P-nya? Problematik. Matematikanya? Kekhayalakan. Kekhayalakan. L-nya? Kelayakan. Ya, ini dibuat. Isunya di sini. 1 tentang apa misalnya? Nah, yang ada di isu ini diambil dari lingkungan kerja kita sesuai dengan tugas dan fungsi kita di organisasi saya tadi. Ambil 5. Baru ini dibuatlah APKL. Ya, nanti nilainya ini 1 sampai 5 ini ya. Skornya diberi 1 sampai 5. Kriterianya apa? Nanti dibuatkan. Nah, dari jumlah ini nanti diambil yang tertinggi. Jadi yang ini adalah 5 itu sangat. Ya. Nanti di sini akan menjadi prioritas. Nah, contohnya ini. Matrik penilaian kualitas siswa dengan analisa PKL, A, B, C, D, E ya. Nah, jadi nilainya ini APKL ini 1 sampai 5 ya. Dinilai. Misalnya A-nya tadi apa? Aktual. Aktual tidak. Aktual isu ini berapa nilainya? Penjelasan memberikan tidak begitu aktual 3 berarti. P-nya apa? Problematik. Ini problematik tidak isu ini. Nilainya berapa? 1 sampai 5. Diperkirakan. Ini sekian. Jangan tadi sudah ditentukan, kalau sudah ditentukan, saya cenderung ini kok. Ini kan yang terjadi gini. Guessing namanya, nggak boleh. Ini tadi tidak mengikuti pola tadi. Yang benar adalah melalui pola seperti ini. Dinilai dari 5 isu tadi menggunakan APKL 1 sampai 5. Jumlah yang terbesar ini dari 5 isu ini nanti yang terbesar mana? Itu yang diambil sebagai fokus permasalahan. Artinya apa? Berdasarkan analisis penilaian kualitas isu dengan kriteria APKL, maka isu yang dipilih adalah isu D. Kenapa? Karena yang tertinggi menjadi prioritas. Ya, ini teknik yang USG. Bisa gunakan APKL atau teknik USG untuk memilih atau memilah atau menapis isu. Kalau USG juga demikian, nomor isunya seperti ini, apa saja tadi, kalau 5 ya 5. Kriterianya USG berarti tadi U-nya apa? Urgensi. S-nya? Seriousness. G-nya? Growth. Nah, ini diterjemahkan dulu, nanti nilainya juga 1 sampai 5. Nah, baru dijumlah berdasarkan peringkat kualitas yang tertinggi itu yang diambil. Oke. Nah, seperti ini misalnya. Kalau 5 berarti sangat. Karena urgen berarti sangat urgen. Urgensi itu mendesak ya. Ya. Jadi kalau 5 berarti sangat. Kalau 4 biasa mendesak, ini urgen berarti. 3 cukup mendesak. Nah, 2 berarti kurang, 1 tidak. Berangkat dari apa? 1 tidak, 2 kurang, 3 cukup, 4 biasa, 5 sangat. Nah, ini nanti berarti mendesak terkait dengan USG. Kalau ini urgensinya, S-nya berarti seriousness. Sangat serius, serius, cukup serius, kurang serius, tidak serius. G-nya growth berarti sama. 5-nya sangat apa? Growth itu apa artinya? Tumbuh. Halo? Ya. Berkembang. Tumbuh berkembang, sangat tumbuh berkembang. Tumbuh berkembang. Cukup 3-nya berarti cukup berkembang, kurang berkembang, dan tidak berkembang. Ini dibuat model seperti ini ya. Tabel deskripsi seriousness juga seperti itu. Ini growth-nya juga seperti ini ya.
Nah, ini sudah pada penilaiannya. Jumlahnya. Nah, sama kan? Peringkat kualitasnya seperti ini. Diambil yang tertinggi. Jadi jangan berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan fakta atau realita, berdasarkan analisis. Ini yang harus dipakai untuk teman-teman nanti membuat rancangan aktualisasi. Oke, di agenda 4. Berdasarkan analisis yang di atas, maka isu yang dipilih adalah validasi. Metode penetapan kader, nah seperti ini. Untuk memvalidasi berarti berdasarkan proses, tidak instan atau bersifat asumsi. Kalau yang lain ada 4 atau ada 3 atau 5 berarti kalau asumsi mereka mesti tidak, ini tidak sesuai kebutuhan. Tidak sesuai dengan realisa. Nah, mendalami atau menganalisis isu bisa menggunakan tahapan fishbone. Jadi kalau mendalami atau menganalisis isu berarti tahapannya bisa menggunakan fishbone. Langkah pertama apa? Menyepakati pernyataan masalah atau problem statement-nya. Seperti ini. Penyebab, akibat. Ya, problem statement berarti ada penyebab, ada akibat. Ini langkah pertama. Langkah kedua apa? Mengidentifikasi kategori-kategorinya. Melalui apa? Nah, ini yang disebut dengan fishbone. Fish itu artinya ikan. Kalau bone berarti Tulang ikan. tahapan bisa menggunakan tahapan fishbone. Fishbone apa? Berarti apa? Menggunakan model tulang ikan. Ini kan kayak tulang ikan kan? Oke, terima kasih. Seperti ini yang perlu disampaikan. Ya, baik. Selanjutnya nanti teman-teman bisa membuat model seperti ini kerangkanya. Oke, terima kasih. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Contoh fishbone-nya seperti ini. Ya, terima kasih. Tugas individu nanti Ibu Bapak bisa saya sampaikan ya di sini ya. Saya kirim di modul Panjaringan nanti ya. Di apa? Kolabjar. Di materinya. Tugasnya ini nanti saya upload di tugasnya tugas individu ya. Tidak ada tugas kelompok. Ya, Pak. Hanya tugas individu. Dikumpulkan kapan Pak? Waktu klasikal besok. Tahun awal semester bulan September maksud saya. Oke, terima kasih. Sampai di sini cukup karena waktunya sudah habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan Mbak Dwi, silakan. Mbak Dwi. Formulasi. Oke, ini yang kelompok 1 sudah selesai, jadi silakan Bapak Ibu bisa langsung live. Nanti kita akan bergantian dengan kelompok berikutnya. Monggo.